Misalnya nih, apa itu framework? Framework merupakan kerangka kerja, adalah istilah yang sering muncul dalam dunia developer. Istilah tersebut memiliki fungsi yang sangat besar bagi pengembangan kode program secara sistematis. Saat ini, seorang pengembang khususnya dalam bidang web development diharuskan untuk mempelajari dan menggunakan sebuah kerangka kerja dalam pembuatan perangkat lunak. Keuntungan lain adalah untuk mengembangkan perangkat lunak dengan penyusunan kode secara terstruktur dan konsisten. Kode yang baik tentu saja merupakan kode yang dapat dimengerti oleh mesin serta pengembang atau developer. Yang di sini contoh-contoh framework. Pertama di sini untuk framework CSS ada selain Bootstrap yang B ini, B Bootstrap, yang ini namanya Tailwind CSS, yang ini Materialize, yang ini Bulma, yang ini Chakra UI. Dari kelima ini merupakan suatu framework yang bisa digunakan untuk CSS teman-teman. Tapi setiap framework memiliki stylenya masing-masing. Contohnya kayak Bootstrap itu berbasis base of komponen gitu. Yang mana komponen itu bisa digunakan kapanpun gitu. Ya di sini ada contohnya di sini ada Tailwind CSS. Kalau Tailwind CSS itu bersifat utility first yang mana kita bisa mendapatkan utility pada suatu kelas sehingga mempermudah dalam penggunaannya gitu. Juga ada framework front end dari React.js, Vue.js, ada AngularJS. Salah satunya yaitu di sini ada React.js merupakan sebuah framework. Ada yang disebut framework, ada juga yang nyebutnya library. Merupakan sebuah library atau framework front end yang mana pengembangnya itu adalah Facebook teman-teman. Jadi selain CSS juga pernah juga ada yang namanya React.js. Dan di sini juga ada framework untuk backend. Ada Laravel Igniter merupakan framework backend yang ada pada bahasa programan PHP yang bersifat MVC. Apa itu MVC? Merupakan model view controller. Model itu untuk menghubungkan dengan database, view untuk berhubungan tentang tampilan, dan controller itu untuk mengatur atau mengubah atau mengkondisikan dalam suatu pemrograman. Di sini juga ada ES itu Express.js yang merupakan sebuah framework backend yang digunakan untuk Node.js atau JavaScript. Nah, di sini sejarah Bootstrap. Bootstrap sendiri diciptakan oleh desainer dan developer Twitter. Apakah artinya ya teman-teman mungkin baru tahu kalau framework ini bisa dikatakan buatan Twitter. Pertama kali rilis pada pertengahan 2010 oleh Mark Otto dan Ted. Pada awalnya, framework ini dikenal sebagai groupingnya Twitter. Beberapa bulan kemudian setelah melakukan pengembangan, Bootstrap mulai tampil pada Twitter Hack Week pada tahun 2010. Pada acara tersebut, framework CSS ini mampu menarik perhatian para developer dari semua tingkatan atau level, ya dari developer junior hingga senior tertarik padanya. Dan setelah acara berakhir, kemudian Bootstrap mengembangkan software lebih jauh lagi sebelum rilis ke publik. Jadi sebelumnya itu Bootstrap itu bersifat itu tertutup atau closed. Sekarang itu alhamdulillah Bootstrap itu bersifat open source teman-teman. Yang mana untuk sekarang ini sudah rilis versi 5.2 teman-teman. Intinya di sini apa itu Bootstrap? Bootstrap adalah kerangka kerja CSS yang sumbernya terbuka atau open source dan bebas untuk merancang situs web dan aplikasi. Web kerangka kerja ini berisi tentang template desain berbasis HTML dan CSS untuk tipografi, formulir, tombol, navigasi, dan komponen antarmuka lainnya. Serta juga ekstensi opsional JavaScript. Ya seperti kebanyakan kerangka kerja web lainnya, kerangka kerja ini hanya fokus pada pengembangan front-end saja. Salah satu kelebihan Bootstrap di sini ada penggunaan Bootstrap sangat menghemat waktu. Tampilan Bootstrap yang sudah cukup terlihat modern, mobile friendly, yang maksudnya tampilan Bootstrap sudah sangat responsif, yaitu tampilan Bootstrap sudah mendukung segala jenis resolusi pada baik itu PC, laptop, tablet, ataupun smartphone. Sangat ringan karena Bootstrap dibuat dengan sangat terstruktur. Instalasi Bootstrap untuk instalasinya di sini
Di sini untuk instalasi Bootstrap, di sini ada dua cara teman-teman. Teman-teman bisa ke websitenya yaitu getbootstrap.com. Teman bisa masuk ke sini. Teman-teman bisa masuk ke website ini teman-teman, namanya getbootstrap.com. Di sini merupakan website official yang digunakan untuk framework CSS Bootstrap teman-teman. Di sini ada beberapa cara instalisasi. Ada menggunakan npm dan ada juga menggunakan CDN. Adapun ada cara juga untuk mendownload. Di sini untuk versi terbaru terakhir yaitu 5.2, dan di sini juga ada sebelumnya ada Bootstrap versi 2, 3, 4, dan yang terbaru itu 5.2.x. Teman-teman untuk mulainya teman-teman bisa ke ini, klik read the docs, dan di sini ada cara instalisasinya di introduction, di getting started introduction. Ada quick start-nya. Di sini ada ini, ada menggunakan CDN link. Jadi ketika kita gunain CDN itu, kita mengambil data tapi secara online teman-teman. Jadi harus terkoneksi dengan internet. Dan ada juga dengan cara mendownload dokumennya, klik download untuk downloadnya. Jadi di sini saya akan mempraktekkan, bisa teman-teman ikuti bareng-bareng. Kalau saya kecepatan atau apa, teman-teman ketinggalan, bilang saja ya. Sebelumnya teman-teman bisa menyiapkan dulu di tampilan home teman-teman, klik kanan, lalu new folder, namanya pertemuan 5. Yuk kalau mau bareng, ayo bareng-bareng. Dan jikalau saya kecepatan, kasih tahu aja ya. Yuk kalau mau bareng-bareng, ayo kita belajar bareng-bareng untuk instalasi Bootstrap-nya. Yuk teman-teman, gimana? Yuk. Ayo Kak, ayo. Yuk teman-teman. Teman-teman bisa ke website ini, ke getbootstrap.com. Lalu udah belum? Semuanya udah ke getbootstrap.com belum? Saya tunggu bareng-bareng. Udah Kak. Udah, semuanya udah. Yang lainnya gimana? Udah? Udah. Udah. Kalau sudah, teman-teman bisa klik read the docs, dan muncul ini otomatis ke get started with Bootstrap, lalu ke introduction. Di sini kita coba dulu dengan menggunakan CDN. Teman-teman bisa scroll di quick start, dan ada yang kedua include Bootstrap, CSS, dan JS. Menggunakan CDN links. Udah ada ketemu, udah? Ketemu udah? Kalau udah ketemu, teman-teman ini klik copy to clipboard. Udah? Udah. Nah, kalau sudah, teman-teman buka ini, yang ini, pertemuan 5. Teman-teman bisa klik kanan, bisa ke open in terminal. Ke sini folder, klik kanan, open in terminal. Teman-teman bisa buka Visual Studio Code dengan shortcut ini, code CODE spasi titik.
Ada ketilan nggak? Halo. Open terminalnya gimana? Ini Kak, klik foldernya, klik kanan, open in terminal. Kalau nggak ada, klik show more option. Gitu. Ini foldernya buat dulu, lalu klik kanan. Lalu open in terminal. Jikalau tidak ada, klik show more option. Udah? Masih enggak ketemu. Oh, ketemu. Kalau nggak ketemu, teman-teman bisa buka Visual Studio Code, lalu file, open folder di desktop ya. Klik pertemuan 5, bisa seperti itu jikalau tidak ada. Lalu select folder. Gitu. Jadi buka dulu folder pertemuan berapa, bukan pertemuan 5 ya. Pertemuan 3, ya Allah, Yopi. Again. Try again. Sudah dibuka foldernya, sudah? Sudah. Sudah. Kalau sudah, teman-teman bisa ke teman-teman bikin file di pertemuan 3 dengan nama index.html. Teman-teman bisa bikin nama file index.html. Lalu yang tadi di sini teman-teman copy, yang di sini copy, teman-teman paste di sini. Sudah? Sudah. Sudah. Kalau sudah, teman-teman bisa ke sini, ke extension, lalu download extension namanya Live Server. Teman-teman bisa download Live Server di sini. Karena saya sudah install, jadi dapat seperti ini. Jadi teman-teman pencarian ke extension, lalu ketik Live Server, lalu teman-teman install Live Server ini yang Udah, dibuat Kak. oleh Weekday. Gitu. Kalau udah, teman-teman kalau untuk nutupin side sebelah sini, teman-teman bisa dengan shortcut Ctrl B. Lalu teman-teman untuk melihat apakah CDN ini berjalan atau tidak, teman-teman bisa klik ini Go Live. Untuk teman-teman yang sudah menggunakan Live Server, pasti udah ada di bawahnya Go Live. Klik Go Live. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Yang lainnya gimana? Bisa? Yang lainnya gimana? Bisa? Gimana? Adi bisa? Udah bisa, Kak. Ya. Yang lainnya gimana? Yuk kita bareng-bareng. Bisa, Kak. Bisa. Fauzan gimana, bisa? Santai aja sambil kita belajar bareng-bareng. Udah bisa, Kak. Fikri, Akmal, Idi, Gita, bisa? Gimana? Fikri, Akmal, Gita, Idi bisa? Digorengnya bisa? Belum bisa. 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 Dita gimana, Dita? Dita bisa? Dita?
Akmal gimana bisa Akmal? Oh, Akmalnya keluar ya. Selanjutnya di sini kita ini secara menggunakan CDN ya teman-teman. Ada juga dengan cara mendownload lokalnya. Teman-teman bisa dengan kembali ke Get Started, lalu klik download. Lalu di sini ada button download. Teman-teman klik aja download. Nanti akan terdownload Bootstrap yang mana di dalamnya ada file JavaScript dan file CSS berbentuk zip. Layarnya Kak nggak ada. Oh, layarnya gak ada. Lupa. Ya Allah, Rabbi. Ya, di sini teman-teman bisa ke Get Started lagi. Tadi kan yang ini CDN. Teman-teman klik yang download, lalu di sini ada compile CSS dan JS dan teman-teman download dependensinya di sini. Klik download dan nanti akan mendownload file zip yang dalamnya ada CSS dan JavaScript teman-teman. Teman-teman bisa open file, lalu teman-teman extract filenya. Extract filenya. Contohnya di sini saya akan mengekstrak di tadi yang di desktop di pertemuan 3. Sudah diekstrak. Nanti akan muncul di sini yang dalamnya ada CSS dan JS teman-teman. Untuk penggunaannya sama-sama, tapi untuk enaknya lokal kita tidak perlu terkoneksi internet, jadi bisa berjalan di lokal di laptop teman-teman. Kita lanjutin aja ya yang CDN biar simpel, nanti teman-teman bisa praktekin. Tinggal teman-teman ke sini Getting Started dan pilih download, lalu teman-teman klik download. Dan untuk bedanya itu nanti pemanggilan pada link harapnya teman-teman nanti disesuaikan dengan path penyimpanan pada ininya teman-teman. Kita mulai saja ya teman-teman. Untuk prakteknya teman-teman bisa buka lagi Visual Studio Code-nya. Ini kan ada Hello World H1. Kenapa sih kemarin kan pas CSS di fontnya itu kalau kita buat biasa di sini ya, coba .html. Kita coba lagi, kita H1 Hello World. Lalu kita klik lagi di sini. Kenapa sih Hello World yang ini sama yang ini beda kan? Beda. Karena pertama di sini kalau ini sudah yang mana di framework ini sudah ada form defaultnya sehingga tampilannya beda teman-teman. Yang sudah ada di si framework ini, Bootstrap ini merupakan kumpulan beberapa kelas yang bisa digunakan secara reusable atau bisa digunakan secara berulang-ulang teman-teman. Dan di sini juga ada coba.html yang mana di sini tanpa menggunakan Bootstrap, jadi tampilannya agak beda kan font sama ini. Lalu pertama-tama yang ini kita hapus lagi aja ya. Ini hanya sebagai contoh. Dan di sini ada pertama di sini ada link harap CDN CSS Driver. Ini buat apa ini? Untuk terkoneksi dengan CSS. Dan di bawah lagi ini Step Search CDN Driver untuk mengkoneksikan dengan Bootstrap Random.js untuk JavaScript-nya. Dan di sini kita
mulai dengan buat navbar. Dan biasanya kalau kita buat suatu navbar atau apa, saya biasanya ditandai dengan komentar. Teman-teman bisa shortcutnya kontrol garis miring seperti itu untuk membuat komentar teman-teman. Shortcutnya teman-teman bisa dengan kontrol garis miring. Lalu teman-teman kan contohnya membuat atau navbar start. Teman-teman bisa ngetik seperti itu dan tutup lagi. Dan biasanya saya kalau ada komentar awal dan komentar akhir, jadi si file itu, si codingan itu disimpan di dalam dua komentar itu. Jadi teman-teman bisa dengan copy besarnya dengan perintah Alt Shift bawah, dan teman-teman ubah menjadi navbar n. Udah teman-teman? Udah? Belum dicoba. Oh. Yuk coba bareng-bareng. Kita sambil praktik aja biar enak. Kalau ada yang bingung atau apa, tanyain aja ya. Jadi di sini ada yang tadi yang di copy file HTML yang udah include CDN Bootstrap. Lalu teman-teman yang H1-nya tadi hapus dan tambahkan komentar navbar start dan navbar end. Kalau sudah, bila bisa siapin aja sudah gitu. Nanti kita lanjut bareng-bareng untuk membuat navbarnya. Sudah, Kak. Bagaimana yang lain? Apakah ada yang kesulitan? Udah. Yang lainnya gimana? Dah. Dah. Kalau sudah, teman-teman di sini kembali lagi ke website Bootstrap. Teman-teman bisa mencari komponen yang teman-teman yang inginkan, bisa dengan klik ini, klik input search, atau teman-teman dengan shortcut di sini Ctrl dan K. Dan teman-teman di sini cari navbar. Ada. Teman-teman ke sini search, klik, lalu cari namanya navbar. Lalu teman-teman enter. Udah masuk ke navbar. Udah, Kak. Kalau sudah, teman-teman bisa lihat di sini cara penggunaan navbar. Di sini ada navbar expand, ada SM buat small, ND untuk medium, LG untuk large, SL untuk lebih lagi dari large, ukuran desktop, yang SL lebih besar dari SL. Dan di sini ada beberapa tampilan. Ini ada tampilan tambah seperti ini. Ada yang seperti ini. Ada menggunakan navbar brand. Ada yang seperti ini. Coba teman-teman copy dengan tampilan navbar yang ini. Yang sesudah image and text ada nav. Lalu teman-teman copy yang ini. Yang ada navbar, home, fitur, spacing, dan disable. Teman-teman copy. Sudah di copy? Sudah. Udah. Sudah di copy teman-teman ini. Lalu
disimpan di dalam komentar yang tadi sudah dibuat. Teman-teman kontrol simpan di sana. Lalu kita coba lihat lagi. Dan navbar pun tampil, teman-teman. Ya, di sini kita belajar cara customisasi navbar ini. Coba pas kita lihat kok si navbarnya agak mepet gitu. Ini yang ke kiri. Teman-teman bisa merubahnya. Di sini ada kontainer. Kontainer itu yang digunakan untuk menyimpan, biasanya saya untuk menyimpan komponen-komponen yang akan digunakan pada bootstrap ini. Untuk kontainer fluid merupakan kontainer yang mana jarak antara horizontal atau sumbu X-nya kanan kirinya tidak ada jarak, teman-teman. Tapi kalau teman-teman di sini ubah kontainernya fluidnya dengan menghapus strip fluidnya, maka nanti si navbarnya ada jaraknya. Jadi ada jaraknya. Jadi antara kiri dan kanannya ada jaraknya, teman-teman. Biar kelihatan, bisa kita kasih background BG, contohnya BG drop. Tuh. Jadi ada jaraknya antara sumbu X-nya. Antara kiri dan kanan ada jaraknya. Tapi kalau kita di sini gunain kontainer fluid, jarak itu akan lebih kecil, teman-teman. Kalau kita agak menggunakan kontainer fluid, kiri dan kanannya tidak ada jaraknya. Tapi kalau seandainya saya, untuk navbar lebih baik ada jaraknya antara kiri kanannya. Jadi teman-teman bisa menghapus strip fluidnya dan di sini pun navbarnya ada jaraknya, teman-teman. Coba ngerti, teman-teman? Kalau ada bingung atau apa, silakan ditanyakan saja. Gimana? Bisa? Bisa. Bisa. Saya berikutnya kita customisasi tampilannya, teman-teman. Contohnya kan di sini tampilannya si navbarnya warnanya abu, semu abu ya. Teman-teman bisa ganti di sini. Teman-teman bisa ganti di sini BG light, jadi backgroundnya light, atau teman-teman di sini bisa contohnya BG primary, teman-teman. Kenapa sih si teksnya ke putih? Teman-teman bisa kasih dengan kelas namanya navbar dark. Jadi kalau teman-teman di sini gunain navbar dark, maka si teksnya itu otomatis kebalikannya, warnanya agak terang. Tapi teman-teman kalau di sininya pakai navbar light, maka ini akan berwarna hitam. Jadi biasanya kalau penggunaan ini, jadi ketika warnanya gelap, teman-teman menggunakan navbar dark. Tapi ketika backgroundnya warnanya cerah, teman-teman bisa menggunakan navbar light. Contohnya ini untuk kasus yang ini kan backgroundnya biru agak gelap, teman-teman menggunakan navbar dark. Dark ya, itu ada tampilannya kan, navbar dark. Jadi kalau untuk navbar dark, si teksnya itu otomatis kebalikannya, warnanya akan cerah gitu, akan warna yang terang. Contohnya di sini kita ganti ke warna yang agak backgroundnya yang cerah. Contohnya info. Dan teman-teman ingin si teksnya ubah, teman-teman bisa ubah teksnya menjadi hitam, bisa seperti ini juga bisa. Atau teman-teman
mengetik navbar with light. Seperti itu teman-teman, sama-sama saja bisa ditambahkan ini atau enggak juga nggak apa-apa. Kita kembali lagi ke BG primary dengan navbar light, navbar dark. Teman-teman, jadi seperti ini. Sebenarnya teman-teman di sini pengen si navbar ini yang mana si home fitur facing disable-nya di sebelah sini. Kan ini kan biasanya si navbar itu tampilannya di sini. Biasanya itu kan si title sebuah website di sini dan si fitur-fiturnya di sebelah sini. Teman-teman bisa buka lagi codingannya, lalu cari yang ini, yang college navbar college. Nah, teman-teman bisa tambah lagi kelasnya di sini, MS Auto. Karena MS Auto pakai auto kan kita pakai di sini. Teman-teman bisa tambahkan kelas pada div collapse navbar collapse, di bawahnya ada UL. Nah, di UL ini teman-teman tambahkan MS strip auto. Kenapa pakai MS strip auto? S-nya itu apa? M-nya itu apa? M itu merupakan margin. Jadi margin itu sebuah jarak antara si konten dari si konten keluarnya. Kalau padding itu antara jarak si konten si marginnya keluarnya. Teman-teman di sini MS S itu apa? S itu buat kiri teman-teman dan N buat kanan. Jadi untuk penggunaan margin MS strip auto, jadi jarak antara si margin ini ke sini star itu ke kiri otomatis. Jadi otomatis ke sebelah kebalikannya. Jadi si ini otomatis menyesuaikan gitu, seperti itu. Sudah teman-teman? Atau ada yang belum? Kalau ada yang belum paham atau apa, bisa ditanyakan aja langsung. Teman-teman tambahkan MS strip auto pada tag UL. Bagaimana teman-teman? Bisa? Ketinggalan, A. Ketinggalannya yang mana? Ketinggalannya santai aja. Masih di WL. Oh, yang UL tambahin ini MS auto. Yang ini. Itu aja. Tambahin satu. MS strip auto. Tambahin MS strip auto. Nanti tampilnya seperti ini. Jadi si yang tadi yang UL ini yang di sini pindah ke seperti ini. Yang lain yang gimana? Sudah bisa? Sudah. Oh, udah, Kak, udah. Udah. Kalau udah, soalnya teman-teman pengen sih nih si tampilan navbarnya yang ini ada shadow-nya teman-teman. Teman-teman bisa tambahkan di tag nav yang di atas, namanya class shadow. Shadow itu buat apa? Buat kayak ada tulisan warna gelap pada sebuah komponen teman-teman. Jadi ada seperti ini.
Coba kita tambahin lagi shadow LG, ada ya? Shadow LG. Ini teman-teman ada irisan warna agak semu-semu di sini. Teman-teman bisa tambahkan shadow LG atau shadow LG saja di sini. Tambahkan shadow LG di segenap teman-teman. Kita buat konten di sini. Buat konten di sini, teman-teman bisa menggunakan flex, bisa menggunakan grid, dan di sini juga untuk Bootstrap memiliki responsive design menggunakan row dan call kalau salah. Responsive upload bukan float. Di sini ada container. Teman sini ada di sini ada grid system teman-teman. Jadi teman-teman bisa menggunakan grid system ini gunanya yang mana di sini ada pas detiknya, ada max-width-nya juga, ada XS merupakan ukuran di bawah 576 pixel, ada small SM atau disebut juga small dengan jarak lebih dari 576 pixel, ada MD atau medium merupakan jarak lebih dari 768 pixel, ada LG dengan ukuran lebih dari 902 pixel, ada XL dan ada juga SSL. Untuk cara penggunaannya, untuk menggunakan grid system ini, sini ada 12 kolom teman-teman. Coba kita praktekin dulu ya. Kenapa sih ada 12 kolom? Kita buat lagi di sini. Yang naftar sudah, teman-teman biar gak bingung, biar gak kebanyakan juga, teman-teman bisa ini dikecilin, klik yang navnya, lalu yang ininya teman-teman klik yang ada arah panah ke bawah biar tutup gitu. Teman-teman bikin lagi komentar dengan shortcut Ctrl garis miring, teman-teman isi dengan konten tar, dan konten n. Gimana teman-teman, sudah? Teman-teman bikin lagi komentar konten start dan konten end, dan untuk navnya teman-teman biar gak bingung, kecilin aja ini, klik seperti itu. Sudah teman-teman? Udah, Kak. Udah. Teman-teman bisa dengan perintah awal untuk pembuatan kelas pada HTML, teman-teman bisa menggunakan shortcut seperti ini. Untuk titik container buat tadi untuk menyimpan atau membungkus sebuah konten pada kontainer teman-teman. Kalau kita buat titik container, otomatis kita membuat tag div teman-teman. Kalau contohnya kita nggak mau bikin div tagnya, contohnya kita pilih bikin tagnya section, teman-teman tinggal tambahin awal tagnya section dot container, ya otomatis seperti itu. Jadi di sini saya gunain yang div aja ya, dot container. Ini untuk dokumentasinya, untuk kita membuat tampilan, kita harus ada pertama kontainer tadi sudah ya teman-teman. Lalu kita buat di sininya row baris sama col untuk kolomnya. Kita buat dulu barisnya, teman-teman tambahin lagi .row seperti itu, .row, lalu
teman-teman bikin kolom di sini. Bikin kolom. Untuk kolomnya di sini maksimal itu 12 kolom, teman-teman. Cara membuktikannya, coba kita buat call dulu. Kita dengan perintah titik call 1. Lalu kita tambahin lagi kelas lain. Untuk tambahin kelas lain, teman-teman tinggal ketik aja, titik lagi BG, contohnya BG info, teman-teman. Kalau udah, teman-teman bisa copy yang call 1 ini sebanyak 11 kali. Atau teman-teman di sini tambahin ini kolom 1, ini 2. Cara ngopinya teman-teman dengan shortcut Alt shift bawah ya. Alt shift bawah. Kolom 3, kolom 4, kolom 5, kolom 6, kolom 7, kolom 8, kolom 9, kolom 10, kolom 12. Lihat lagi. Maka di sini ada 12 kolom, teman-teman. 12 kolom. Coba kita tambahin kelas lagi di kontainernya pihak strip 100. Jadi ya jangan di sini, tambahinnya di pihak strip 100. Jadi seperti ini, teman-teman. Jadi si kolomnya itu ada di sini. Coba kita kasih gap. Teman-teman bisa kasih gap buat apa? Buat jarak antara kontennya, teman-teman. Jadi untuk penggunaan build system ini di sana awalnya kita buat kontainer terlebih dahulu. Untuk apa? Kontainer untuk membungkus konten tersebut. Lalu kita di sini ada row. Row itu untuk membuat barisnya. IH 100 itu buat apa? Untuk membuat jarak view height 100. Jadi jaraknya height-nya 100, untuk width-nya full gitu. Nah, di sini ada gap, titik gap strip 2 untuk apa? Itu untuk jarak antara kolomnya. Untuk jarak antara kolomnya, teman-teman. Dan di sini untuk kolomnya maksimal itu 12 kolom. Bila teman-teman gak percaya, coba kita buktiin lagi. Di sini kita buat lagi kolom yang namanya kolom 13. Otomatis yang 13 itu ke bawah, teman-teman. Jadi maksimal pembuatan kolom pada di sistemnya ada di Bootstrap yaitu ada 12 kolom, teman-teman. Jikalau kita lebih dari 12 kolom, maka akan otomatis ke bawah, teman-teman. Dapat dimengerti, teman-teman? Jikalau atau bingung atau apa, bisa ditanyain aja. Ya. Itu untuk cara penggunaan di sistem pada step, teman-teman. Coba kita di sini membuat tampilan awal, teman-teman, dengan tampilan seperti ini. Yang ini teman-teman bisa hapus lagi. Betul, teman-teman? Dari penjelasan yang ini, apakah ada yang bingung atau apa? Bisa ditanyain aja. Bagaimana, teman-teman? Jika ada bingung atau apa yang tadi untuk penggunaan di sistem pada Bootstrap, teman-teman. Kolomnya nggak dicoba. Yang kolomnya apa? Ya, tadi semuanya nggak dicoba tadi. Oh, yang tadi yang di sini. Itu baru Iya, iya. itu teh baru ini sih, belum semua. Jadi teman-teman contohnya di sini ya, yang tadi ya. Jadi kan baru contohnya di sini kita penggunaan call strip 1 ya, teman-teman. Call strip 1. Contohnya kita di sini pengen si yang 12 ini kita bagi 6. Kita bagi 6 bagian.
Jadi untuk bagi 6 bagian, berarti dari 12 itu kita bagi 2, jadi ada 6 ya. Contohnya seperti itu. Teman-teman bisa ubah call satunya. Untuk cara nyeleksi kelas yang sama pada Visual Studio Code, teman-teman bisa sekal seperti ini. Ctrl D, tekan aja. Nanti otomatis ke blok semuanya. Teman-teman bisa ke arah kanan, lalu ganti satunya menjadi 2. Lalu di sini akan merubah. Kenapa sih si kolom 6 ke bawah? Karena apa? Karena di sini ada gap, teman-teman. Jadi itu kayak bikin jarak lagi. Kalau kita hapus gapnya, ini tampilnya akan full gitu. Seperti itu, teman-teman. Kalau ada gap. Contohnya tadi kita di call-nya 2. Contohnya kita kasus yang lain nih. Contohnya kita pengen si tampilannya bagi 2. Teman-teman bisa di sini ya call 6. Lalu di bawahnya call 6. Biar kita lihat perbedaannya antara yang kolom yang lain, kita bisa ganti warnanya dengan BG Denyar. Denyar itu warnanya merah, teman-teman. Seperti ini, teman-teman. Untuk cara penggunaannya. Penggunaan build system pada Bootstrap, teman-teman. Coba apakah ditanyakan lagi teman-teman yang lain? Silahkan. Kita santai aja, kita belajar bareng. Izin bertanya Kak, Ya silahkan. tadi kita 12 kolom ya? Ya 12 kolom ya. Tapi mungkin yang 12-nya ke bawah Oh, yang 12-nya ke bawah tadi. atau 11? 12 kolom. Pakai gap Coba. tadi pakai gap. Ya, tadi Ya, kalau kalau nggak salah lihat di codingan Aldi nggak ada angka 11-nya gitu. Kolom 11. Jadi kolom 10 11. atau 12. Coba kalau dibalikin lagi ya. Ya, coba dulu, takutnya salah juga. Tuh itu nggak ada 11-nya tuh. Oh iya, ketinggalan 1 ya. Ketinggalan. Otomatis ke belakang, iya sih otomatis. Jadi kalau kita gunain gap, jadi kita buat lagi jarak antara kolomnya. Jadi kita kayak bikin di luar kolomnya itu jarak. Jadi kalau kita di sananya pakai gap, maka si ininya akan ke bawah. Kayak tadi kan yang tadi kolomnya 2 pakai gap. Teman-teman bisa hapus lagi, bisa sekarang lagi, jadi otomatis 12. Jadi seperti itu untuk penggunaan gap. Tapi untuk penggunaan gap biasanya digunakan pada display flag gitu, teman-teman. Kenapa sih di sini juga bisa di row ini bisa? Kalau nggak salah ini juga gabungan antara display flag sama juga di sini. Gitu sih. Makasih Pak Ujan atas sarannya. Yang lainnya gimana? Enak nih kalau kita sharing bareng-bareng, jadi kita bisa belajar bareng juga. Kalau ada saya juga kita bisa saling tanya-tanya dan saling memperbaiki, teman-teman. Yang lainnya gimana? Dapat dipahami? Ya Kak, mulai mengerti. Yuk selanjutnya kita penggunaan yang lain, teman-teman. Kita coba penerapan konten pada tampilan di website ini, teman-teman. Teman-teman, kita coba si call-nya itu kita bikin responsif, teman-teman. Bikin responsif dengan cara kita mengatur kolomnya pada ukuran yang berbeda, teman-teman. Di sini saya ingin, biasanya kalau enak teman-teman ingin berubah di tampilan yang mana. Contohnya di sini saya pengen pas ukuran laptop LG
si ininya dibagi dua dan dibagi ke bawah, tampilannya akan full teman-teman. Teman-teman bisa ini paste lagi ALS di bawah. Coba kita kasih background dulu ya di sini. Background banner untuk warna merah dan di sini BG warning untuk kuning teman-teman. Jadi kita praktekkan dulu apakah di sini ketika kolomnya dengan tampilan laptop akan terbagi dua atau tidak. Kita bisa lihat ke sini. Teman-teman bisa pakai extension yang namanya lupa lagi nih. Namanya ini mobile simulator untuk tampilan seperti ini. Ini ketika tampilan mobile karena di sini menggunakan Core LG6, ketika ukuran laptop ke atas maka akan dibagi dua. Tapi ketika large ke bawah maka tampilan akan full seperti ini. Nah, kita ubah ke ukuran iPad. Apakah masih bagi dua? Tidak, karena ini iPad masih ukuran medium. Tapi kita coba lihat ke ukuran MacBook. Maka ukuran MacBook ini ukuran large, maka akan terbagi dua. Seperti itu teman-teman untuk penggunaan LG gitu. Coba kita bikin konten di sini ya teman-teman. Kita hapus BG Dangernya. Lalu teman-teman pada call LG 6 pertama, teman-teman bisa masukkan gambar. Salah satu situs gambar yang saya rekomendasikan yaitu namanya Unflash teman-teman. Unflash. Teman-teman bisa download gambar di sini dengan kualitas yang lumayan bagus, ini secara gratis teman-teman. Teman bisa download atau teman-teman klik kontennya atau gambarnya. Ini agak load, tunggu dulu. Kok download. Teman-teman bisa copy saja dengan perintah klik kanan lalu copy image link. Jadi teman-teman menggunakan gambar ini secara online. Lalu teman-teman ke codingan lagi, tuh teman-teman bikin tag namanya img dengan search atau memanggil penyimpanan file gambarnya pada link yang tadi. Kalau udah, coba kita lihat apakah ada ya teman-teman. Oh, kenapa sih gambarnya ini gak menyesuaikan, malah gak terbagi dua? Teman-teman bisa tambahin di sini kelas, namanya kelas img strip fluid. Maka gambarnya akan menyesuaikan teman-teman. Biar ada jarak antara konten navbar dengan si konten ini, teman-teman bisa kasih di kontainer ini kelas namanya PJ. PJ itu merupakan padding secara horizontal atas bawah. Teman-teman bisa menggunakan PJ 0 untuk defaultnya 0 sampai 5. Teman-teman di sini saya menggunakan PJ 5. Maka di sini akan dikasih jarak atas bawah PJ 5 teman-teman. Bagaimana? Kecepatan enggak atau ketinggalan? Ya ketinggalan Kak. Oh, silakan saya ditunggu. Jikalau ada yang belum paham atau ketinggalannya yang mana belum jelas, tanyain aja. Santai aja, kita ngoding bareng belajar.
Yang lainnya gimana? Bisa lah. Nggak enak kemana? Saya tertarik sama mana? Yo, yang lainnya gimana? Sudah Kak, sudah. Sudah. Lalu di sini teman-teman bisa menghapus dia 100. Kenapa kita hapus? Karena untuk dia 100 itu untuk menyesuaikan tampilan dengan tagnya gitu. Teman-teman pilihannya hapus aja. Lalu contohnya di sini tampilannya gambar ini. Teman-teman pengen si gambarnya ini tumpul. Untuk penggunaan tumpul ini teman-teman bisa menggunakan utility yang namanya rounded, teman-teman. Teman-teman ketik rounded dan di sini ada penggunaannya. Ada 0 sampai 5, teman-teman. Dan itu akan berbeda sudut tumpulnya, teman-teman. Di sini juga ada juga rounded end untuk akhirnya, untuk kanan, fill untuk agak bulat, kiri kanannya ada star untuk awal, top untuk atas. Ini saya menggunakan rounded 3. Maka ini si gambarnya di sudut kiri, di sudut-sudutnya akan berbentuk tumpul, teman-teman. Seperti itu untuk cara penggunaan rounded, teman-teman. Lalu contohnya di sini kita pengen di konten sebelahnya yang call LG strip 6 kita tambahin lagi sebuah teks. Biar apa? Biar ada konten gambarnya, ada teksnya. Teman-teman bisa kasih judul dulu, contohnya H3 punya title. Lalu teman-teman kasih jarak antara si title dengan konten teksnya. Bisa menggunakan margin, teman-teman. Teman-teman bisa tambahkan MB3. MB3 itu apa? MB3 itu M-nya margin, B-nya itu bottom. Itu dengan jarak 3. 3 dividnya berapa? Kalau nggak salah dikali 1,5 rem kalau salah. Ini teman-teman bisa tambah MB3, lalu di bawahnya teman-teman tambahin lagi tag P. Yang tadi saya katakan, kita bisa gunain kelas dengan tagnya langsung dengan cara contohnya P titiknya itu kelasnya. Kalau kita awalnya tidak pakai titik langsung, maka otomatis akan membuat div, teman-teman. Ini teman-teman bisa masukkan P tag P, lalu teman-teman membuat kata acak lorem, ini lorem 50 kata. Betul enggak? Seperti ini, teman-teman. Lorem 50 kata. Oh, ya kurang nih. Coba teman-teman tambahin lagi di bawahnya P lorem 70. Kebanyakan ya. Kita tambahin lorem 35 aja. Gimana, teman-teman? Bisa? Atau tinggal lagi? Jika ketinggalan tahu apa, kurang dimengerti, tanyain aja ya. Gimana, teman-teman? Dimengerti? Jikalau ada yang ketinggalan atau apa, tanyain aja, santai, kita belajar bareng-bareng. Gimana, Pak Ujan, bisa? Jadi
Dita, Fikri, Elsa, yang lainnya. Bisa kan cuma gambar sama si katanya jauh. Oh, gambar sih katanya jauh. Coba lihat. Pengen lihat. Kita lihat bareng-bareng. Bentar. Share aja. Bisa share langsung kan? Bentar Kak. Ya, silakan. Santai aja. Kita enak gitu. Kita sambil sharing-sharing aja. Kalau ada kurang atau apa, kita sambil belajar. Oh, kalau itu. Kenapa ada jaraknya? Jadi si gambarnya itu kita juga milih-milih lagi ya untuk gambarnya. Kalau penggunaan tadi pakai kelas gak IMG Fluid di gambarnya? Bentar. Coba lihat di gambarnya. Yang ini bukan? Udah ya udah. Kenapa sih itu gak si gambarnya gak itu ya? Karena pertama si gambarnya itu portrait teman-teman. Portrait. Jadi agak jarak teman-teman. Jadi kalau sarankan untuk nanti konten itu teman-teman bisa menyesuaikan lagi untuk tampilannya teman-teman. Contohnya kalau kayak di kasus kayak Paujan tampilannya kan, oh itu gambarnya kok gitu gak sesuaikan, kok Paujan bisa ganti lagi gambarnya dengan tampilan yang berbentuk gambarnya itu landscape. Paujan bisa diganti lagi, coba ganti lagi yang landscape, apakah berubah atau tidak. Tinggal itu Fauzan ALTZ coba biar gak kepanjangan di itunya, biar menyesuaikan layar. Kamu menyesuaikan kan kalau seperti itu. Oh ya, jadi harus itu ya. Jadi menyesuaikan gambarnya ya. Yang itu tuh yang itunya sinaparnya belum kasih jarak kan? Yang mana? Sinaparnya coba itu di codingannya ALTZ. Nah gitu, jadi menyesuaikan ya. Lalu yang napnya gedein lagi. Tuh yang dikecilin, yang nap. Yang tag 11 gedein lagi. Nah itu gedein lagi. Ya. Gedein lagi. Itu klik yang itu yang arah arrow-nya ini, yang arrow-nya kayak itu lagi. Ini? Ya, klik. Itu fluidnya hapus, strip fluidnya hapus. Yang itu yang deep class. Strip fluid ya. Yang strip fluidnya aja hapus. Strip fluid, oh ininya. Ya. Biar sama kan. Tuh kan udah sama kan sekarang mah. Udah seperti ini. Jadi dari kasus yang tadi kita bisa belajar lagi cara penggunaannya lagi. Jadi kita bisa menyesuaikan lagi gambarnya teman-teman. Jadi kalau ukurannya kayak tadi yang kayak dibagi dua ya, kita bisa sarankan lebih baik landscape teman-teman, biar enggak jadi kayak seperti ini. Enak gitu. Kan kalau kita ada di sini contohnya Paujan di sini ada problem atau apa, tanyain aja. Kita bahas bareng-bareng gitu. Kita di sini sudah ya, sudah. Coba teman-teman cek responsifnya dengan klik kanan. Lalu teman-teman di sini klik yang namanya inspect. Tuh, inspect. Muncul nggak? Teman-teman coba cek tampilannya, responsif atau tidak. Yang tadi kata, yang title-nya itu gak ada jarak, teman-teman bisa tambahin lagi di sininya teman-teman. Di sininya di call LG strip 6 teman-teman tambah lagi kelas MB titik 3 MB titik 3 MB strip 3 biar ada jaraknya pas ukuran ininya. Teman-teman bisa klik kanan lalu inspect, maka si konten gambar dengan tagnya ada jarak kan, sekarang ada jarak seperti ini. Lumayan tuh, kita sekitar di zaman kita belajar seperti ini. Jadi di sini kita udah membuat konten gambar dan di sini title teman-teman. Contohnya teman-teman di sini si tagnya pengen rata kanan kiri, jadi justify. Kelihatannya agak gimana kan ini kata-katanya agak rata kiri, tapi si tagnya ini yang menyesuaikan. Teman-teman bisa buat aja kelas langsung di sini karena di Bootstrap tidak ada utility untuk justify
tag-nya teman-teman bikin kelas aja secara manual dengan klik style. Teman-teman di sini buat text justify dengan isi propertinya, yaitu teman-teman elegant justify. Lalu untuk cara penerapannya, teman-teman masukkan kelas text strip justify pada teksnya teman-teman. Teman-teman masukkan di sini kelas text justify. Ini dari kelas